warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailiah SPD, instansi SMP Negeri 4 Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Dan saya sebagai mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan. Adapun praktik baik yang saya lakukan yaitu praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Gitu ya. Baik. Kira-kira adakah di antara kalian yang tidak masuk di hari ini? Ada. Siapa saja kah itu? Dianika. Siapa lagi? Wahyudi. Iya. Ada keterangan tidak? Iya, baik. Olehnya itu sebelum kita melakukan pembelajaran di pagi hari ini, itu langkah yang pertama setiap mengawali sebuah aktivitas maka kita dahului dengan berdoa, ya. Nah, adakah yang bisa pimpin doa untuk bisa membantu di sini? Oke, silakan. Siap, gerak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk bisa mengenal kira-kira nanti apa yang mau ibu ajarkan, ya. Nah, kalian bisa lihat tampilan di slide, Adik-adik. Oke. Bisa kalian lihat di slide, yaitu inilah tentang bahan ajar geometri refleksi Adik-adik yang disusun oleh ibu sendiri dengan lengkap, ya, yaitu berada di SMP Negeri 4 Wasile, kemudian Kabupaten Halmahera Timur, tentunya Provinsi Maluku Utara. Nah, kemudian tujuan daripada pertemuan kita di hari ini yaitu nantinya kalian bisa lihat di slide selanjutnya, tetapi ibu perlu sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran ini kita menggunakan satu model problem based learning atau yang disebut dengan model apa? Berbasis masalah, ya, berbasis pemecahan masalah. Kemudian pendekatannya ibu tetap menggunakan berdiferensiasi, ya, yaitu berdiferensiasi nanti bisa di produk dan juga bisa di pengelompokan gaya belajar kalian, ya. Nah, kemudian metodenya itu menggunakan metode diskusi. Nah, kemudian tidak lupa kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang akan kalian capai, ya, yaitu sikap gotong royong, kemudian bernalar kritis. Yaitu ada dua dimensi pada profil pelajar Pancasila yang akan kalian capai. Yang pertama yaitu sikap bisa bergotong royong atau berrelasi. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu bernalar kritis. Gitu ya. Kemudian asesmen, penilaian yang ibu gunakan tetap dua. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, kemudian yang kedua penilaian keterampilan, tentunya pengetahuan keterampilan sepaket, ya. Kemudian ditambah lagi dengan penilaian sikapnya merujuk ke dimensi profil pelajar Pancasila. Yaitu tadi ada gotong royong, kemudian ada apa lagi satu? Bernalar kritis. Gotong royong itu seperti apa sih? Gotong royong itu nanti kalian mampu nggak berelasi? Tahu berelasi? Ya, kerjasama di dalam kelompok. Kemudian kerjasama di antar kelompok, saling berinteraksi dengan antara kelompok, antara teman sekelompok, gitu ya. Nah, itu penilaian yang berada pada gotong royong. Bernalar kritis, apa sih bernalar kritis? Ya, bernalar kritis nantinya, jadi ketika kalian sudah mengeksplor materinya, kemudian diberikan latihan soal, kalian mampu menyelesaikan secara tepat dan sesuai, ya. Nah, tepat, sesuai, nah, berarti sudah mencapai apa? Mencapai tujuan. Ya, kriteria tujuan pembelajaran. Paham? Ya, oke, baik. Selanjutnya, perlu ibu sampaikan adik-adik, rasional atau yang disebut dengan tahapan proses pembelajaran yang akan kita lakukan dalam satu kali pertemuan ini. Kita akan melakukan tatap muka per
hari ini, yaitu 2 kali 40 menit. Ya, 2 kali 40 menit. Berarti berapa ya itu? 80 menit. Nah, kemudian Adik-adik, di dalam 80 menit itu kita akan menggunakan, tadi sudah dikatakan, modelnya PBL. Meliputi ada berapa sintak? Ada 5 sintak atau 5 langkah yang kalian harus ikuti. Langkah yang pertama, kalian akan dibawa ke orientasi permasalahan. Ya, nanti Ibu berikan permasalahan, kalian berorientasi di situ. Ada yang menanya, ada yang menghubungkan dengan masalah-masalah keseharian. Kemudian ada yang mungkin menemukan, oh kalau saya masalah seperti ini bisa tidak diselesaikan dalam materi yang akan kita ajarkan ini, gitu ya. Nah, kemudian sintak yang kedua itu kalian akan dibentuk pengorganisasian atau perkelompok, yaitu tentunya sesuai dengan gaya belajar dari tahapan menghasilkan hasil karya tadi, menampilkan hasil karya tadi. Itu kalian akan diajak berrelasi. Tahu berrelasi enggak? Kalian berkomunikasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, ya. Saling memberikan penguatan. Misalkan tidak mengerti, saling menanyakan, ya. Nah, setelah itu baru Ibu simpulkan, Ibu memberikan sebuah penguatan. Nah, dari berakhirnya sebuah sintak yang keempat ini tadi, maka tahapan sintak yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ini Adik berupa kalian perbaikan dalam bentuk kelompok atau soal-soal yang sudah kalian kerjakan tadi diperbaiki. Nah, maka sintak yang terakhir kalian akan melaksanakan yang namanya cek pemahaman, yaitu berkenaan dengan geometri refleksi. Ya, kita akan belajar tentang geometri refleksi, yang mana tujuan pembelajarannya yaitu berada pada G, kode ATP-nya yaitu G22, melakukan refleksi titik, kemudian garis, dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Kemudian yang kedua, ya G25 itu kodenya ya. Nah, kode ATP-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual geometri yang berkaitan dengan refleksi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nantinya kalian harus capai, yaitu G22 melakukan refleksi, titik, garis, dan bangun datar. Maka perlu Ibu berikan sebuah gambaran umum tentang materi refleksi. Nah, dari materi refleksi ini nanti kalian bisa melihat kira-kira apa saja ya yang menjadi syarat atau menjadi ciri khas daripada materi tersebut. Kita perhatikan sama-sama ya. Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Kalau tidak, mari kita amati tampilan berikut. Pastinya kalian pernah bercermin, bukan? Pernahkah kalian bertanya, apakah ukuran bayangan itu di cermin sama persis yang kita dapatkan ini? Itu artinya kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang disampaikan tadi di slide, refleksi. Kalian mengenal refleksi? Sudah pernah tahu refleksi? Ya, refleksi berarti berkaitan dengan apa? Cermin, ya kan? Ya. Ada cermin. Pernah kalian melakukan pencerminan? Apa yang terjadi ya, Dede? Bayangannya sama. Iya. Apa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Jaraknya? Sama. Jaraknya sama tidak? Sama. Kemudian ukuran dari bentuk yang dicerminkan? Sama juga, gitu ya? Ya. Nanti kita akan selidiki apakah betul apa yang menjadi variabel yang akan kalian cari ini, apakah betul dengan jawaban kalian seperti tadi, bentuk sama, ukuran sama, jarak sama, atau yang disebut dengan jaraknya tidak berubah. Materi yang pernah kalian dapatkan misalkan seperti garis, sudut, kemudian menggambar sebuah bangun datar. Masih ingat? Masih ya. Nah, ya materi-materi itu menjadi prasyarat untuk bisa masuk ke dalam materi refleksi, ya. Nah, kemudian gimana ya cara menggambar di dalam bidang koordinat kartesius? Masih bisa kan? Ya, di situ ada apa saja deh. Kalau kita
berbicara tentang bidang koordinat Kartesius. Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Dan tentunya pastinya di situ ada sebuah titik. Nah, dari titik menjadi sebuah garis. Dari garis, berbagai garis ketika dibentuk maka dia menjadi apa? Bangunan. Iya, semuanya sudah. Manfaat dari materi yang akan kita ajarkan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa membantu untuk mengukur suatu bangunan. Iya, bisa membantu untuk mengukur suatu bangunan. Ada lagi? Kalau kalian bercermin, apa sih manfaatnya buat kalian? Yang sederhana saja. Memperhatikan diri. Memperhatikan diri. Nah, ada lagi? Menilai diri. Iya, boleh. Apa lagi? Ada lagi? Yang perempuan biasanya kan suka nih, cermin. Nih, apa sih tujuannya nih? Ayo. Melakukan perbaikan mungkin gitu ya. Nah, bisa saja yang tadinya jilbabnya menceng, nah, kemudian dicermin, oh sudah diperbaiki gitu ya. Nah, berarti kalian bisa membentuk kelompok ya. Untuk simak yang kedua ini, silakan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah kalian lakukan dan sudah sering kita gunakan ya. Oke, silakan. Yang disiapkan selain dari buku siswa, kalian nanti bisa manfaatkan bahan ada ini dan sekaligus LK untuk bisa kalian paham ya. Bahan ada satu nama Delka di sini kalian disuruh mengamati dulu. Setelah kalian melakukan pengamatan, maka kalian lihat instruksinya ya. Diinstruksikan di situ disuruh ngapain, kemudian kalian kerjakan ya. Nah, setelah itu kalian bisa mengidentifikasi kembali gambar-gambar mana yang masuk dalam refleksi, ya. Nah, dan kemudian nantinya akan ada lembar cek pemahaman soal yang harus kalian selesaikan, ya. Ya, baik adik-adik. Sebelum kita lanjut kepada mengeksplor, perlu Ibu sampaikan, silakan yang kelompok kinestetik kalian langsung mengeksplornya melalui melalui bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar ya. Boleh menggunakan dengan cermin langsung, boleh kalian langsung mengeksplor, berdiskusi dengan teman, boleh kalian menggunakan video-video pembelajaran yang sudah Ibu share ya. Itu kalian ditonton kembali, kemudian untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi refleksi ya. Tidak ada? Jelas? LK-nya juga jelas petunjuknya? Ya. Baik. Selanjutnya kita lihat sama-sama. Yang lain boleh kalian melihat bahan ajarnya. Kemudian yang ini Ibu akan mencoba menerangkan apa yang menjadi konsep utama daripada refleks. Coba perhatikan. Ada gambar apakah di dalam slide itu ada Dek di bidang koordinat Kartesius? Segitiga. Ada segitiga A, B, C. Ya. Kemudian dicerminkan terhadap garis apa itu? Garis apa? Geometri. Garis apa? Garisnya apa itu namanya? Kartesius. Iya, garis hasilnya dari perhatikan baik-baik, ada segitiga A aksen, B aksen dan C aksen. Jadi artinya hasil pencerminan yang berada di warna biru atau yang berada di warna hijau? Biru. Ayo, hasil pencerminan berada di warna hijau atau berada di warna biru? Di warna hijau. Berarti titik awalnya atau gambar awalnya yaitu berada di gambar biru. Paham ya? Kemudian kalian bisa lihat ada di situ ada catatan. Setiap titik dan bayangannya mempunyai garis A. Kira-kira berapa langkah itu ada? Ayo. Bisa kalian eksplor di situ. Berapa langkah?
dihitung saja di lewat 2, 3, 4, 5, 6. ya, lewat bahan ajar. 12 langkah betul itu? Dari titik fokusnya, dari titik terminnya berapa langkah? 6. Iya kan? Ya, kita bisa perhatikan titik A menuju titik fokus garis K itu ada 6 langkah. Maka hasil terminalnya juga ada 6 langkah. Berarti jaraknya sama. Baik. Sifat yang kedua, perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Tegak lurus berarti lurus itu perhatikan. Misalkan garis A menuju A aksen itu lurus atau tidak? Lurus. Kemudian garis yang dibentuk oleh titik B menuju ke B aksen itu lurus tidak? Lurus. Berarti sifat yang kedua, garisnya saling tegak lurus. Min 3,2. Iya, min 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu yang mendatar. Yaitu sumbu yang mendatar itu. Nah, maka hasilnya menjadi berapa itu? Min 3, min 2. Iya, min 3, min 2. Susahkah? Tidak. Berapa? Min 3,2. 3,2. Ini min 3, yang ini 2. Ya. Ini adalah titik A. Kita mau mencerminkan terhadap sumbu X, berarti dia harus menghadap sumbu X ini. Maka nanti hasilnya harus berada di antara sumbu S dan Y ya. Sekarang perhatikan jaraknya ada berapa langkah ini? 2. Dihitung dari sini ada 1, 2. Maka langkah yang dari garis fokus ini atau garis termin ini juga 2 langkah. Dihitung 1, 2. Berarti sini min 2 kan? Ya. Maka hasilnya tinggal ditarik garis, maka ini disebut A. Maka hasil dari termin ini berapa? Min 3,2. Gampang nggak susah? Gampang. Kemarin bisa jawab nggak? Bisa. X sama dengan Y sama dengan S. Itu artinya dari dicerminkan terhadap garis atau titik 0,0. Jadi kalau Y sama dengan X itu garisnya seperti ini. Ya, melalui titik 0,0. Paham? Misalkan titik awalnya titik A-nya berapa itu? 3, ya tadi ya, sini ya. 3,2. Kalau dicerminkan terhadap garis ini, maka dia akan seperti ini ada. Berapa hasilnya? 3,2. A aksennya menjadi 2,3 betul? Awalnya kan 3,2, jadi 2,2. Ini 1. Rofi perhatikan sama Saputra. Kalau terhadap pencerminan terhadap sumbu Y, bukan sumbu Y, sumbu X ya. Sumbu X, misalkan titik awalnya nih ada deh, titik awal berapa? Titik awalnya A min 3,2. Kalau dicerminkan maka A aksennya iya min 3, min 2. Dapat dari mana ini? Iya, dapat dari mana ini? Kok bisa dibilang? Dari sifat yang pertama atau dari hasil kesimpulan yang pertama apabila garis pencerminan terhadap sumbu X ya. Jadi rumusnya itu seperti ini Dek. Ketika A memuat titik X, Y dan kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi A aksen X, ini Y. Ini diingat ini. Ini rumus ini. Ya. Jadi yang dinegatifkan adalah nilai Y. Iya kan? Ya. Yang dinegatifkan adalah nilai Y. Berikutnya juga seperti itu ada deh. Apabila terhadap sumbu Y, maka titik awal X, Y ini dicerminkan menjadi A aksen. Jadi berapa itu? Adalah yang berada di X. Selanjutnya, apabila dicerminkan terhadap
garis apa tadi? Y sama dengan X. Ketika titik awalnya X, Y, maka hasil pencerminannya adalah dibalik ya, menjadi Y, X. Mudah sekali ya. Selanjutnya garis yang terakhir, misalkan Y sama dengan min X. Ketika titik awalnya X, Y, maka hasil pencerminannya adalah apa? Min Y, min X. Selesai ya. Berarti ada 4 garis istimewa yang kalian harus hafal atau harus kalian pahami. Ketika muncul soal bisa kalian lakukan menggunakan rumus langsung, bisa juga menggunakan bidang koordinat kartesi. Ada yang masih bingung? Tidak. Yang mana? Kemudian pada dasarnya pencerminan bukan lagi hal baru bagi kita ya kan? Yang kami bilang kalian berikut cermati pernyataan ini, kemudian tentukan benar atau salah gitu. Coba. Iya itu juga diisi. Jadi cek pemahamannya kan yang berada pada materi soal refleksi. Oke, ditanyakan tidak dari pengerjaan LK? Tidak. Pas. Baik. Ya silakan. Ya Vina silakan. Bapak di bagian iya bagian ini ya. Ya baik, perhatikan sini. Kalian kan disuruh mengamati gambar ini. Nah, kira-kira yang masuk pencerminan yang mana? Ayo, bisa melihat kan? Nah, setelah kalian pilih yang mana? Ayo coba tunjukkan yang mana yang masuk pencerminan. Ayo gini tunjuk, nggak apa-apa. Silakan tunjuk. Nah, ini betulkah ini pencerminan anak-anak? Ya salah, yang benar yang mana? A. Oke, kalau A, kalian jelaskan saya memilih gambar A karena apa? Sudah memenuhi sifat pencerminan atau belum? Ya, kemudian kan betul. Iya kan? Itu dijelaskan sama. Bisa? Ibu tuan yang mau ikut presentasi? Saya Bu. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi pencerminan atau refleksi. Dari gambar di atas terdapat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, cermati pernyataan di bawah ini, kemudian tentukan benar atau salahnya. 1. Bayangan yang terbentuk oleh cermin sesuai dengan objek yang dicerminkan. Benar. Ketika sebuah objek dijatuhkan dari cermin, maka bayangannya akan mendekati cermin. Salah. Sebuah objek setinggi 150 cm, jika dicerminkan maka bayangannya juga 150 cm. Benar. Pertanyaan kedua, dari pernyataan-pernyataan pada soal A, sebutkan sifat-sifat pencerminan atau refleksi. 1. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. 2. Perhitungan jaraknya tegak lurus terhadap garis pencerminan. 3. Bentuk bayangan dan gambar aslinya sama namun dengan posisi yang terbalik. Jelaskan pengertian pencerminan atau refleksi menurut pemahamanmu. Pencerminan atau refleksi merupakan suatu pemantulan gambar atau objek yang sering kita lakukan atau kita temui, bahkan tanpa kita sadari, seperti melihat diri kita di cermin atau melirik spion. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Saya memilih gambar A, D, dan E karena merupakan gambar yang merupakan metode pencerminan jika dilihat dari bentuk, jarak, dan posisi gambar yang saling terbalik. Sebaliknya, gambar B, C, dan F memang memiliki bentuk yang sama, namun jaraknya tidak beraturan dan posisinya juga tidak terbalik. Jadi intinya gambar yang merupakan metode pencerminan yaitu gambar A, D, E, dan gambar yang bukan merupakan metode pencerminan yaitu gambar B, C, dan F. Sekian
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain atau ingin menanyakan? Dipersilakan. Itu tadi hasil kesimpulan yang dihasilkan dari kelompok 1, ya, bahwa dari pengerjaan LK-nya yang sudah disampaikan tadi, silakan kalian yang mau ingin ditanyakan silakan. Mungkin belum paham, ya. Oke, dari kelompok mana? Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya mengenai soal yang nomor 4, yaitu tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan. Yang disebutkan oleh beliau tadi option B, yaitu katanya memiliki jarak yang sama atau memiliki sifat pencerminan. Sedangkan kalau diperhatikan lagi, jarak pada option D itu tidak sama antara gambar biru dan gambar merah. Maka menurut saya ini tidak bisa dikatakan sebagai sifat dari pencerminan karena jaraknya tidak sama. Berapa ya? Coba ulang bagian D ya. Iya, coba bagian D. Jelaskan Emir, apakah dia masuk dalam pencerminan atau tidak? Sementara kelompok 2 melihat gambar D itu tidak sama katanya ya. Nah, tapi kita saling berbagi ya. Emir bisa jelaskan di papan tulis. D. Kira-kira di gambar D itu posisinya dia itu sudah sama atau belum gitu ya? Aku tahu kalau lama ibu kasih keluar dari jendela saya nyasar. Jendelanya sampai tinggi. Sama enggak? Ayo kita buktikan dulu ya. Kita buktikan dibahas. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai yang option B itu bukan merupakan metode pencerminan. Ya, metode pencerminan tadi memiliki 3 sifat, yaitu sifat yang pertama, setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Oke. Yang disebutkan titik itu ini, Ya. ini. Oke. Tidak seperti gambar yang di sebelah ini, yang dimana jaraknya di sini dia lebih jauh dan ini lebih dekat. Kira-kira bagaimana kelompok 2? Sesuai nggak dengan pencerminan? Bisa? Diterima? Bisa ya? Ayo kelompok yang lainnya gimana tadi? Kojam, silakan dari kelompok 3 ya? Ya, oke, ayo. Ya, tanyakan saja sesuai dengan hasil temuan kalian. Gak apa-apa ya, bagus ya. Kita berikan aplaus dulu. Ayo sama-sama ya. Oke, ada lagi tidak? Tadi dari kelompok 1, Emir menjelaskan bahwa di bagian soal bagian D, antara jarak 2 buah gambar ini, gambar awal dicerminkan terhadap sumbu garis ya, terhadap garis ya. Nah, ternyata jaraknya terbukti dia sudah sama. Kalau jaraknya sudah sama, kemudian gambarnya saling berhadapan ya, nah, maka itu juga bisa dikatakan sebuah pencerminan. Oke, masih ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, sifat pencerminan manakah yang bisa dikatakan tepat? Ayo. Sekian dari saya. Ya, oke. Silakan. Kira-kira sifat dari ketiga sifat itu, apakah ketika digunakan dia bisa memenuhi pencerminan dengan tepat atau tidak? Oke, pertanyaannya bagus sekali dari teman dan satu ini. Jadi, apakah 3 sifat itu benar-benar pakai untuk metode pencerminan? Seperti yang kita tahu, saat kita bercermin, kita saling berhadapan dengan apa yang ditampilkan. Bentuk bayangan dan gambar aslinya sama, namun dengan posisi yang terbalik.
Ya. Posisi yang terbalik itu maksudnya seperti itu. Seperti berapa tadi ya? Ini ibu cermin. Saya menghadap ke arah ibu guru dan ibu guru menghadapkan saya, bukan? Maksudnya terbalik itu Hasilnya saling berhadapan. hasilnya saling berhadapan, dan kalau searah itu hasilnya seperti ini. Iya. Saling lurus. Bisa, Dedek? Bisa. Kita berikan aplaus dulu. Pertanyaannya ya. Baik Adik-adik, Ibu perlu kuatkan sekali lagi. Baik, pertanyaan tadi bagus, pertanyaan Denny juga bagus ya. Ternyata dari hasil eksplor kalian sudah bisa menghasilkan 3 sifat daripada pencermin. Pencerminan itu yang pertama adalah dia memiliki jarak titik awal dengan hasil cerminannya itu sama. Kemudian bayangan daripada objek yang dicerminkan itu saling berhadapan, ya. Nah, bisa kan? Kemudian yang ketiga itu tidak merubah bentuk daripada objek. Oke? Oke, itu nama konsep dasar yang harus kalian ingat ya. Nah, yang kalian harus pahami. Mungkin ada lagi dari kelompok yang berikutnya? Satu saja? Oke, baik, satu saja ya. Boleh juga menggunakan video ya. Oke, baik. Sebelum Ibu akhiri Adik-adik, ada soal cek pemahaman. Adakah yang sudah selesai mengerjakan? Sudah. Ya, siapakah yang ingin menyelesaikan? Ayo dicek pemahaman. Kelompok manakah yang ingin menyelesaikan? Ya, Salsa, silakan. Maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjawab soal latihan. Yang pertama adalah titik Q min 2,5 direfleksikan terhadap sumbu Y. A sama dengan min 2,5 sesuai dengan rumus A X, Y direfleksikan menjadi A aksen min X, Y direfleksikan menjadi A aksen 2,5. Di sini min 2,5 X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 5. Direfleksikan ke sumbu Y menjadi 2,5. Yang kedua, sekian jawaban dari saya. Jika teman-teman kurang paham bisa ditanyakan. Ini adalah satu aplikasi yang namanya GeoGebra ya. Aplikasi GeoGebra ini untuk mengatasi ketika kalian kesulitan dalam memahami konsep geometri translasi. Ya, kalian bisa membuka nanti di Google ya, di Google bisa kalian ketik GeoGebra klasik. Setelah itu enter, maka akan keluar menu seperti ini, tampilan seperti ini. Ya. Setelah itu, kemudian misalkan ibu memasangkan satu titik-titiknya tadi berapa? Di soal titiknya berapa yuk? 2,5. Min 2,5. Min 2,5 berarti dia berada di sini ya. Ini ya? Ya, misalkan ini adalah titik A. Oke? Ya, kita refleksikan hasil refleksinya berapa? Terhadap sumbu apa? Direfleksikan terhadap sumbu apa? Y. Oke, kalau terhadap sumbu Y berarti kita klik di bagian Y ini. Oke? Iya kan? Maka hasilnya akan muncul sendiri ya. Yo, mau nggak kalian? Ayo berikan apa dulu buat ibu ya. Itu kalau titik. Bagaimana kalau bangun? Nah, kalau bangun datar seperti ini Adik. Kalian bisa klik di bagian bangun datar ini ya. Klik tag, kemudian pilih poligon. Tag. Gambarnya tadi apa ya? Kita tarik lagi sini. Gitu kan? Kita tarik lagi sini. Berarti kita harus Titiknya kasih akurat. Nah, maka seperti ini ya. Sekarang kita mau refleksikan.
sumbu apa? X. Sumbu X. Ya. X sama dengan Y. Oke, sumbu X misalkan. Misalkan sumbu X ya. Oke, baik. Kalau refleksi berarti di sini ya. Klik. Kemudian caranya kita klik bangun datarnya. Udah? Kemudian diklik di bagian sumbu X. Tag. Ya. Wah, maka hasil refleksinya sudah ketemu. Iya kan? Ya. Canggih enggak? Canggih. Kalian perlu belajar ini ya. Karena nanti untuk bisa memahamkan kalian untuk memahami materi geometri khususnya. Jadi di sini ada menunya sangat lengkap. Apabila ada berkaitan dengan bangun datar, garis, sudut, silakan kalian buat di aplikasi GeoGebra. Ya, baik, mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan, Adik-adik. Olehnya itu, karena aktivitas kita sudah berada pada sintak yang terakhir, kalian bisa memperbaiki hasil kerjaan kalian ya, karena hasil evaluasi. Kemudian selanjutnya pertemuan yang akan datang kita berada pada materi dilatasi ya. Materi selanjutnya yaitu materi dilatasi. Masih bagian dari geometri. Ya, olehnya itu perlu Ibu simpulkan tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan baik itu sifat refleksi ya kan. Yang pertama yaitu mempunyai jarak titik cermin dengan jarak bayangannya sama. Kemudian yang kedua, hasil objek atau yang dicerminkan itu saling berhadapan. Kemudian yang ketiga, mempunyai bentuk objek yang dengan hasil cermin itu juga sama. Jadi ada berapa? Ada tiga sifat. Mungkin itu saja adik-adik yang dapat Ibu sampaikan atau dapat Ibu simpulkan di hari ini, dan kemungkinan kalian akan bisa mengumpulkan yang tadi belum sempat dikumpulkan, baik yang mau menggunakan poster dan yang mau menggunakan video. Ya, kita akhiri dengan doa sebelum kita tutup dulu ya. Ayo kita yang sekarang ini doa Ibu yang akan pimpin ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita di pagi hari ini dinyatakan selesai. Ya, baik adik-adik, karena tadi aktivitas kita mulai dari sintak pertama hingga sampai sintak terakhir sudah kita lalui bersama, dan mudah-mudahan dari soalnya pemahaman juga menghasilkan hal yang baik atau menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran kita. Maka Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah diucapkan ya, kemudian ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Maka olehnya itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.